Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP IT Insan Mandiri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali di layar kaca ya. Insyaallah sebelum kita mulai kita tasmid terlebih dahulu ya. Antum dengarkan apa yang akan Ustaz bacakan. Silakan kalau ada Al-Qur'an dibuka surat Al-Fatihahnya. Kemudian ataupun kalau mau tidak lihat Al-Qur'an juga tidak masalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, setelahnya barusan kita tilawah Al-Quran, setelahnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita akan membahas terlebih dahulu. Ustadz belum banyak ngasih tugas karena memang baru kelas 7, materi pun juga banyak yang belum disampaikan. Maka dalam kesempatan kali ini yang akan disampaikan adalah teori-teori tentang Al-Quran ataupun pengetahuan tentang Al-Quran ya. Insya Allah bersama Ustadz nanti antum akan belajar tahsin. Tahsin itu memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran ya. Dan juga tahfiz. Kalau tahfiz nanti sama Ustadz yang lain. Sebelum ke arah tahfiz, Ustadz mengarahkan antum untuk baca dengan baik gitu kan. Baik teman-teman semuanya, kemarin sudah disampaikan, namun Ustadz akan ulang kembali ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Quran ini termasuk dari beberapa kitab yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan diturunkannya kepada nabi termulia, nabi teristimewa, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Tentunya dengan pelantara wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kandungan dan lafaz Al-Quran ini juga bersumber semuanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Ya, pertama kali wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira, Masya Allah, yang terletak di Gunung Tsaur. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah, disebutkan bahwa ayat-ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah surat apa? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Itu kan? Alladzi 'allama bil qalam. Tayyib. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anakku yang dicintai Allah, itu adalah ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Alaq. Surat pertama yang diturunkan secara utuh, jadi secara keseluruhan, yaitu surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini merupakan surat di mana disampaikannya secara apa? Secara lengkap dari bismillah sampai dengan waladhdallin. Itu. Jadi yang pertama diturunkan itu surat Al-Alaq. Kemudian ayat yang sempurna disampaikan itu adalah surat apa? Surat Al-Fatihah. Kemudian
ayat terakhir ataupun ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui malaikat Jibril adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an ini merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang kita ketahui adalah Al-Qur'an itu terdiri dari berapa? Dari 30 juz. Terdiri dari 30 juz. Kemudian 604 halaman. Ya, itu standar apa? Standar mushaf Utsmani. Kalau Utsmani itu standarnya 604 halaman. Adapun juga yang tulisannya seperti Hindi itu kan, itu ada yang lebih, ada pun juga yang kurang ya. Tapi kalau sekarang yang digunakan lebih baik standar mushaf Utsmani. Kemudian dalam satu juz itu terdiri rata-rata ya, terdiri dari 10 lembar. Berarti kalau 10 lembar berapa halaman? Ya 20 halaman. Dalam satu halaman itu ya, standar mushaf Utsmani itu terdiri dari 15 baris yang sempurna ya. Kalau ditambah dengan bismillah, ditambah dengan nama surat, itu jadi berapa? Jadi 13 gitu kan. Adapun kalau dalam satu halaman itu ada 2 nama surat, berarti berkurang. Intinya kalau dalam satu halaman itu tidak ada bismillah, tidak ada nama surat gitu kan, berarti rata-rata berapa? 15 baris. Kemudian Al-Qur'an itu terdiri dari 114 surat, dan ini tidak ada perselisihan, sepakat bahwa terdiri dari 114 surat gitu kan. Dari 114 surat ini terdiri dari 554 ruku. Ruku itu yang ada huruf ainnya ya. Ada huruf ain tuh di pinggir-pinggir kayak gitu ya. Kemudian terdiri dari 6.236 ayat ya. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan, tetapi yang lebih sahih, yang lebih tepat adalah 6.236 ayat. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga terdapat 77.439 kata dan 325.345 huruf. Namun kalangan para ulama ini masih berbeda-beda pendapat mengenai jumlah ayat dan kata di dalam Al-Qur'an. Nah, silakan nanti tugas antum untuk mencari referensi yang lebih maksimal lagi. Sedangkan menurut tarikh Qamariyah, Al-Qur'an itu diturunkan tidak secara langsung, namun secara berangsur-angsur selama 22 tahun. Masya Allah, 22 tahun bukan sesuatu hal yang sebentar, yang lama sekali. Nah, disesuaikan juga dengan apa yang terjadi pada saat itu, ya Allah tuliskan dalam Al-Qur'an. Apa yang dibutuhkan pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari gitu kan. Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun kurang gitu ya. Para ulama membagi masa penurunan ini menjadi 2 periode ya. Ada periode Mekah, ada pun juga periode Periode Madinah. Kalau periode Mekah itu berlangsung selama berapa lama? 13 tahun. Ya, masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 tahun setelah diangkat. Jadi seorang nabi. Kemudian sementara itu periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berlangsung berapa lama? Selama 10 tahun di mana? Di Madinah. Jadi 13 tahun itu diturunkan di mana? Di Mekah ya. Kemudian 10 tahun berlangsung di mana? Di Madinah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit sekilas pengetahuan tentang Al-Qur'an. Namun kita ketahui bahwa yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini adalah materi tentang tahsin, tilawah dan ilmu tajwid. Namun sebelum itu tentunya kita harus tahu dulu
ada pedoman transliterasi Arab Latin ya. Kita akan melihat dulu di sini ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut lagi. Kita akan melihat di sini beberapa pedoman transliterasi Arab Latin ya. Ada konsonan, kemudian ada juga vokal pendek, vokal panjang, diftong, dan nama-nama huruf hijaiyah. Kita akan lihat di belakang layar ini ya. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita lanjut karena antum belum punya bukunya, jadi saya perlihatkan ini. Nanti insya Allah kita share ya, kita share PDF-nya. Pedoman transliterasi Arab Latin ya, sesuai dengan keputusan Menag dan Menteri Pedanka. Konsonan ya, konsonan itu adalah seluruh huruf Arab. Maka huruf Arab itu disepakati semuanya ada 30 ya. Nah, sebenarnya ada 28. Kenapa bisa jadi 30? Nanti kita bahas di kelanjutannya. Baik, kita baca satu persatu ya. Saya sekali, antum sekali. A, ba, ta, fa, ja, ha, kha, da, za, ra, za, sa, sha, so, do, to, zo, a, la, fa, ta, ka, la, ma, na, wa, ha, la, a, ya. Itu yang disebut dengan konsonan. Konsonan ini ketika dibaca posisinya semua berharokat fathah. Baik, adapun nama-nama mereka, ini nama-namanya. Nama mereka itu beda dengan tadi konsonan. Kalau konsonan itu seluruh huruf hijaiyah yang sudah diberikan harakat. Namun ada juga nama daripada huruf hijaiyah tersebut. Kalau tadi kan ini ya dibacanya A. Sebenarnya namanya bukan A. Namun ketika berharokat fathah menjadi A ya. Namanya adalah alif gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Saya sekali, antum sekali. Alif, ba, ta, fa, jim. Ini bukan ja. Ja itu ketika apa? Ketika berharakat fathah. Namun nama aslinya siapa? Dim. Oke. Dim. Bagus. Ha. Oke. Kho. Ya. Dal. Bagus. Zal. Ro. Oke, kita ke atas. Zim. Sin. Agak besar. Shin. Oke. Sod. Bod. To. Awas, bukan to. Kalau to, t dan o. Yang bedanya ketika baca sepertinya apa? To. Tapi kalau pakai ini jadi po. Po. Oke. Zo. Oke. Zo. Ain. Ain. Oke. Wain. Wain. Yang ini nih. Oke.
fa. Oke, agak hamesnya. Fa. Bagus. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam alif. Apa? Coba ulangi lagi. Lam alif. Tapi kalau ketika berharokat fathah jadi la, panjangnya 2 harokat. Kemudian apa ini? Hamzah. Apa? Hamzah pakai H besar. Hamzah. Oke. Ya. Oke kita. Selanjutnya ada vokal pendek. Kalau vokal pendek itu hanya A, I, dan U. Nggak boleh kita baca agak panjang-panjang. Kataba nggak boleh, tapi harus la la la. Oke, jadi kataba saya sekali, antum sekali. Oke, perhatikan kataba. Oke, suila. Bagus. Yadhabu. Oke. Sekarang vokal panjang. Vokal panjang nih jangan terlalu panjang, hanya di ayun saja ya. Qala seperti itu. Lihat dulu. A, I, U. Ketika dibacakan di dalam bahasa-bahasa Arab ya, tulisan-tulisan bahasa Arab, jadi qala tuh 2 3. Qala bagus. Qila qila bagus. Yaqulu yaqulu. Jadi hanya diayunkan saja. Qala qila yaqulu. Jangan qala, itu terlalu panjang. Qila terlalu panjang juga. Yaqulu nggak boleh, ini terlalu panjang. Tapi hanya diayun saja. Qala qila yaqulu. Oke, selanjutnya diftong. Kalau diftong itu bisa juga kita ambil ataupun kasih hukum, namanya hukumnya madlin atau harf lin ya. Hanya ada 2. Ya sukun sebelumnya fathah dan waw sukun sebelumnya fathah. Ai, au. Oke, kita masukkan ke dalam tulisan bahasa Arab. Kaifa. Bagus. Haula. Bagus. Baik. Itu ya, teman-teman. Jadi ada konsonan, vokal pendek, vokal panjang, diftong, dan juga huruf hijaiyah. Baik, ada catatannya. Huruf hijaiyah berjumlah 28. Kesepakatan ulama ahli tajwid dan ahli qiraat. Jadi sebenarnya tadi yang ditulis 20 apa? Ditulis jadi 30 ini tuh kenapa? Nah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Jadi sepakat ya, kalau ditanya ada berapakah huruf hijaiyah, semua harus serentak bahwa huruf hijaiyah itu semuanya ada berapa? Ada 20, ada 28 ya, ada 28. Itu yang tertulis gitu ya. Baik. Kemudian dalam pembacaannya huruf hijaiyah itu ada jadi 30. Oh, lihat tuh. Kalau dalam pembacanya jadi 30, bener aja tadi tuh sampai dengan 30. Tapi aslinya ada berapa? 28. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata lihat poin nomor 3, huruf alif dan hamzah sama dalam pengucapannya. Perhatikan, berarti hamzah nih. Hamzah ya dengan apa? Satu hamzah, yang kedua alif. Bentuknya memang berbeda ya. Tapi kadang-kadang mereka juga suka bareng-barengan itu kan. Yang kedua alif, lihat. Untuk hamzah dan alif ini ya. Ini sama di dalam apa? Dalam pengucapannya. Berarti kalau kita sama dalam pengucapannya, anggaplah dihilangkan 1 jadi tinggal 20, 29. Kemudian lihat yang keempat. Huruf lam alif gabungan dari 2 huruf, yaitu lam dan alif. Perhatikan teman-teman, huruf lam alif ini tuh tidak berdiri sendiri karena dia gabungan dari mana? Bukan gabungan Satpol PP. Bukan, tapi gabungan dari lam dan alif. Si lam
ditambah dengan alif. Berarti otomatis kalau kita misalkan lamnya sudah dimasuk ke sini, berarti seolah-olah tadi hamzah dengan alif itu sama, dianggap satu, jadi 29. Ya, karena alif dan hamzah ini ditempelkan, jadi seolah-olah seperti satu, berarti dikurangi satu, yaitu jadi tinggal 28. Huruf tak marbutah juga termasuk huruf hijaiyah. Kenapa hijaiyah? Tetapi yang tidak termaktub, artinya tidak tertulis di dalam yang 28 itu. Yang di dalam konsonan itu tidak termasuk, ya. Cara membacanya seperti huruf ta ketika hidup dan ha ketika mati. Oke. Nah, jadi untuk ta marbutah, karena memang ada sesuatu hal yang menyerupai huruf ta gitu kan. Kalau sudah menyerupai huruf ta berarti mungkin dianggap sebagai satu gitu kan. Nah, jadi kita jelas ya, huruf ta marbutah itu bagian daripada makhrijul huruf hijaiyah karena dikeluarkan dari sama tetap aja dari mulut gitu ya. Kemudian ini disebut dengan ta marbutah gitu. Disebut dengan ta marbutah, dan ini disebut dengan apa? Ha juga ya. Disebut dengan ha. Baik teman-teman semuanya. Nah, jadi pertanyaannya, huruf hijaiyah itu jumlahnya berapa? Sudah sepakat ulama. Berapa? 28. Namun ada tambahan ataupun yang digabungkan ya. Baik. Jelas ya sampai sini? Oke, teman-teman semuanya. Sebenarnya kita akan masuk ke bab 1, yaitu tahsin. Ya, pengertian tahsin, tilawah dan ilmu tajwid. Bagian antum nanti dipahami terlebih dahulu. Setelah dipahami, insyaallah minggu depan kita akan bahas satu persatu, dan tugas antum hari ini adalah membaca sampai dengan nanti yang Ustadz tentukan ya, karena PDF-nya belum di-share. Insyaallah nanti sebagian daripada PDF-nya akan di-share. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat. Hari ini tidak ada tidak ada tugas menulis, tugasnya hanya sebatas membaca apa yang akan nanti Ustadz share ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.